Nama saya Takeshi Yamamoto, saya sudah 20 tahun menganalisis pasar elektronik Asia Tenggara. Sebagai konsultan teknologi dari Tokyo, saya pikir sudah tahu segalanya tentang industri ini. Tapi kali ini, wah, saya benar-benar salah besar. Awalnya, perjalanan ke Indonesia hanya rutinitas biasa. Survei pasar tahunan untuk klien Jepang. Paling-paling sama seperti tahun lalu, pikir saya waktu itu. Panasonic masih dominan, merek lokal cuma jadi pelengkap. Tapi begitu mendarat di Jakarta, sesuatu terasa berbeda. Di bandara saja, iklan Miyako dan Cosmos sudah bertebaran di mana-mana. Agresif juga mereka, gumam saya sambil menarik koper. Hari pertama, saya langsung ke mal besar di Jakarta Selatan. Strategi lama, amati perilaku konsumen dulu, baru analisis. Di bagian elektronik, pemandangan yang saya lihat. Astaga, benar-benar di luar dugaan. Stand Miyako dan Cosmos dipenuhi pengunjung yang lebih mengejutkan kebanyakan anak muda. Wah, ini yang terbaru ya? Tanya seorang gadis 20-an pada temannya. Dia sedang lihat-lihat rice cooker Miyako. Iya dong, katanya ada mode khusus nasi gudeg loh, jawab temannya antusias. Saya mendekat, pura-pura browsing, ingin tahu apa yang membuat mereka tertarik. Mas, ini bedanya apa sama Panasonic? Tanya gadis itu pada SPG. Oh, yang ini dikhususkan untuk beras Indonesia, Mbak. Panasonic kan untuk beras Jepang, jelas SPG dengan percaya diri. Betul sekali, jawaban sederhana tapi logis. Saya ikut mencoba. Tekan-tekan tombolnya, interface-nya memang user-friendly banget. Yang bikin saya kaget, harganya cuma setengah dari Panasonic, tapi fitur-fiturnya, wah lumayan lengkap juga. Tapi tidak semua menguntungkan brand lokal. Di bagian premium, Panasonic masih mendominasi. Tunggu, ada yang tidak sesuai ekspektasi saya? Sepasang suami istri parubaya sedang lihat-lihat. Awalnya si suami nunjuk Panasonic Premium. Sayang, lihat ini juga deh, kata istrinya sambil nunjuk Miyako. Anak kita pakai ini bagus banget katanya. Ah, enggak lah, teknologi Jepang dong yang terbaik. Nenek dulu juga pakai Panasonic 30 tahun, masih awet. Tapi istrinya terus bujuk. Coba lihat dulu aja, kata mereka sekarang sudah beda loh. Harganya juga jauh lebih murah. Si suami akhirnya mau mendekat. SPG langsung menjelaskan dengan detail. Produk ini khusus dioptimalkan untuk beras Indonesia, Pak. Terutama kalau masak nasi gudeg atau nasi kuning, benar-benar enak hasilnya. Ekspresi si bapak mulai berubah. Benaran? Ada mode nasi kuning khusus? Ada, Pak. Lihat di sini. SPG menunjukkan panel kontrol. Ada 10 mode masakan tradisional. Nasi kuning itu kan pakai santan. Susah ngatur apinya. Kalau pakai mode ini, dijamin tidak pernah gagal. Istrinya langsung nyenggol suaminya. Kan bapak suka nasi kuning, nanti saya masakin pakai resep nenek. Saya tercengang melihat pemandangan ini. Tidak sesuai prediksi sama sekali. Si bapak malah bertanya lagi, after sales-nya gimana? Panasonic kan punya service center di mana-mana. Miyako juga sama, Pak. Ada 27 kota punya service center. Masa garansi spare part 8 tahun. Bahkan ada layanan home service, jadi lebih praktis. Si bapak mengangguk-angguk. Ya udah, coba deh. Rice cooker kita juga udah 10 tahun lebih. Istrinya langsung senang. Asyik bisa cerita ke anak nanti. Gila, saya benar-benar shock saat itu. Selama 20 tahun mengamati pasar ini, saya pikir konsumen 50 plus tidak akan pernah ganti brand. Ternyata realitanya sangat berbeda. Saya tetap observasi 1 jam lebih. Penemuan mengejutkan, 3 dari 10 konsumen 50 plus minimal mempertimbangkan brand lokal. Mungkin tidak sampai beli, tapi tidak lagi abaikan sama sekali. Apakah ini fenomena sementara atau awal perubahan fundamental? Masih terlalu dini untuk kesimpulan pasti. Observasi mal saja tidak cukup. Saya ingin lihat pabrik Miyako langsung. Jujur, ekspektasi saya rendah. Paling cuma pabrik rakitan sederhana dengan fasilitas ketinggalan zaman. Beruntung ada koneksi yang membantu. Saya bisa kunjungi pabrik Miyako di Surabaya. Turun dari mobil di gerbang pabrik. Wah, pemandangannya beda dari bayangan. Ukurannya lebih besar dari ekspektasi. Bukan pabrik rakitan kecil, tapi gedung modern yang cukup besar. Papan nama Miyako Technology Center terpasang jelas di pintu masuk. Masuk ke dalam pabrik, saya langsung bingung. Tingkat otomatisasi lebih tinggi dari perkiraan. Karyawan bekerja dengan sistem yang tertata rapi. Telapak tangan saya mulai berkeringat. Selalu begini kalau gugup. Bagaimana? Berbeda dari bayangan Anda, kan? Tanya manajer produksi sambil tersenyum seperti bisa baca ekspresi saya. Saya jawab jujur. Iya, benar-benar jauh lebih sistematis dari ekspektasi.
Sebenarnya sampai 5 tahun lalu masih sangat ketinggalan. Jelasnya sambil tunjuk lini produksi. Tapi setelah ada kebijakan dukungan pemerintah dan perusahaan memutuskan investasi besar-besaran, semuanya berubah. Memang tidak semuanya sempurna. Observasi lebih detail menunjukkan komponen inti masih impor semua. Terus terang, masih banyak yang belum bisa kita buat sendiri. Akunya di depan satu mesin. Valve pengatur tekanan ini impor dari Jepang, sensor suhu dari Jerman. Teknologi kita memang belum sanggup bikin komponen presisi seperti ini. Mendengar itu saya agak lega. Ternyata teknologi inti masih kita yang unggul. Tapi cerita selanjutnya di luar dugaan saya. Tapi kita punya keunggulan sendiri, katanya sambil antar saya ke bagian lain. Lihat ini algoritma memasak yang kita kembangkan sendiri. Tim pengembangan produk bergabung menjelaskan. Daripada dijelasin panjang lebar, Bapak coba langsung aja gimana. Kebetulan ada test kitchen. Saya mengangguk penasaran, mereka antar saya ke dapur kecil. Di sana ada rice cooker Miyako dan Panasonic berjejer. Kita akan masak nasi pakai beras Indonesia yang sama di kedua produk. Jelas tim leader sambil mulai cuci beras. Memang agak lama, tapi langsung bandingkan rasa paling akurat. Saya terkesan observasi prosesnya. Rice cooker Miyako punya menu pilihan jenis beras yang detail. Jasmine rice, basmati, beras lokal butir pendek. Beras ini varietas Cianjur dari Jawa Barat, jelasnya. Kadar airnya beda dari beras Jepang. Kalau pakai metode sama, hasilnya bisa lembek atau terlalu kering. Rice cooker Miyako pilih mode beras lokal butir pendek. Panasonic pakai mode beras putih biasa. Keduanya mulai beroperasi bersamaan. Butuh waktu, jadi sambil nunggu lihat yang lain dulu ya. 30 menit kemudian, kedua rice cooker selesai. Buka tutupnya. Benar-benar ada perbedaan? Nasi dari Panasonic terlihat familiar, matang dan tidak buruk. Tapi nasi dari Miyako ada yang beda. Butir berasnya lebih mengembang dan berkilau. Coba cicip deh, kata tim leader sambil kasih sendok. Saya coba kedua nasi bergantian. Mengejutkan. Nasi Miyako lebih enak. Rasa manis berasnya lebih keluar, teksturnya juga lebih baik. Gimana? Tanya tim leader dengan mata penuh harap. Saya terpaksa akui jujur. Wah, beneran beda. Miyako kayaknya lebih enak. Nah itu dia, seru tim leader dengan antusias. Ini hasil riset 3 tahun kita analisis 10 plus jenis beras Indonesia. Setiap jenis punya kombinasi suhu dan waktu optimal. Panasonic pakai setting universal, kita 100% khusus untuk beras Indonesia. Saat itu saya merasakan emosi campur aduk. Ini bukan soal teknologi semata, ini soal teknologi untuk siapa. Respons konsumen bagaimana? Tanya saya. Awalnya banyak yang ragu, jawab tim leader sambil tertawa. Tapi yang udah coba, kebanyakan puas. Apalagi kalau masak nasi gudeg atau nasi kuning, bedanya jelas banget. Dia berhenti sejenak, lalu tambah. Memang masih jauh perjalanannya. Durabilitas dan kualitas keseluruhan, produk Jepang masih unggul. Tapi kita sedang cari jalan sendiri. Mendengar itu, saya garuk dagu dengan jari. Kebiasaan kalau lagi mau mengorganisir pikiran? Arah yang mereka tuju benar atau cuma strategi niche market? Tapi beda rasa nasi yang baru saya cicipi tidak bisa dibantah. Secara teknis mungkin Jepang masih unggul, tapi dari segi lokalisasi, mereka punya keunggulan jelas. Pertanyaan saya tentang kebijakan pemerintah terjawab secara tak terduga. Kunjungan ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia di Jakarta jadi momen penting. Sudah janji ketemu Direktur R&D, tapi jujur ekspektasi rendah. Paling cuma omongan promosi kebijakan biasa dari instansi pemerintah. Tapi masuk ke ruangannya, suasana beda. Dinding penuh chart dan data pengembangan teknologi berbagai macam. Kelihatan ini bukan birokrat biasa. Jangan meremehkan dampak kebijakan downstream pemerintah terhadap perusahaan lokal, katanya tegas dari kalimat pertama. Banyak analis asing yang melewatkan poin ini. Saya agak kaget. Beda total dari basa-basi formal yang saya bayangkan. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan lebih detail? Dia buka dokumen di meja, mulai paparinkan. Cerita tentang larangan ekspor biji nikel. Angka-angkanya mengejutkan buat saya. Dari 2019 perusahaan peleburan nikel cuma 12, sekarang jadi 47, katanya sambil tunjuk grafik. Produksi stainless steel dari 2 juta ton tahun 2019 naik jadi 4,5 juta ton tahun 2023, lebih dari 2 kali lipat.
Mulut saya agak menganga. Segede ini skalanya? Saya tanpa sadar duduk lebih dalam di kursi, mulai fokus serius. Tapi pasti tidak mulus-mulus aja kan? Tanya saya. Ekspresinya agak kelam sejenak. Betul, efek sampingnya jelas ada. Sebagian investor asing mundur. Awal-awal ada masalah kualitas karena teknologi peleburan kurang. Tahun 2020 malah dapat kritik internasional soal lingkungan. Dia berhenti sebentar, lanjut lagi. Tapi pemerintah aktif tarik investasi dengan syarat transfer teknologi. Situasinya membaik banyak. Sekarang mayoritas pabrik peleburan sudah memenuhi standar lingkungan internasional. Mulai saat itu saya mulai lihat gambaran besar. Jari mengetuk-ngetuk meja sambil organize pikiran. Oh, ini bukan proteksionisme sederhana tapi strategi jangka panjang. Bagaimana dengan sektor elektronik? Saya bertanya dengan antusias. Untuk perkembangan industri elektronik, dari 2020 kita naikkan bertahap rasio komponen lokal, TKDN, jelasnya sambil tunjukkan data lain. Sekarang rice cooker harus 35%, AC 25% komponen lokal. Target 2025 naik jadi 50% dan 40%. Saat itu puzzle pieces mulai menyatu di kepala saya. Jadi Miyako DKK bisa tumbuh pesat karena ada dukungan kebijakan pemerintah. Tapi tidak dipaksakan kan? Saya masih agak curiga. Tentu saja tetap hormati prinsip ekonomi pasar, dia angguk. Cuman kita ciptakan kompetisi yang adil. Contoh, perusahaan lokal dapat insentif pajak untuk investasi teknologi, dukungan pendirian R&D Center. Saat itu saya sadar, pertumbuhan brand lokal yang saya amati bukan cuma usaha level perusahaan, tapi hasil kebijakan industri nasional. Jantung mulai berdebar. Rasanya seperti menemukan sesuatu penting. Tapi sekaligus juga lihat keterbatasannya dengan jelas. Teknologi inti masih tinggi ketergantungan luar negeri kan? Saya tanya terakhir. Ekspresinya agak serius. Benar, semikonduktor, sensor presisi, motor kelas atas masih sulit nasionalisasi. Jujur, bagian ini butuh 10-15 tahun lagi. Dia berhenti lagi, tambah. Tapi yang penting arahnya. Yang kita lakukan sekarang adalah membangun fondasi untuk 10-20 tahun ke depan. Keluar dari ruangan, perasaan saya campur aduk. Di satu sisi lega, gap teknologi inti masih besar, untuk sementara aman. Di sisi lain khawatir kalau mereka terus berkembang dengan kecepatan ini. Di lift, lihat bayangan saya di cermin, ekspresi jadi serius banget. Selama 20 tahun analisis pasar ini, baru kali ini merasakan perubahan paradigma sebesar ini. Perubahan-perubahan ini artinya apa buat incumbent seperti Panasonic? Bagaimana respons mereka? Saya penasaran banget. Makanya saya terbang ke Tokyo ketemu orang Panasonic. Jujur meeting ini paling bikin nervous. Ini juga ajang verifikasi apakah analisis saya selama ini benar. Duduk berhadapan sama manajer strategic planning Panasonic Asia Tenggara, kalimat pertamanya di luar dugaan. Terus terang, awalnya kita underestimate. Dia ngaku sambil helaan napas. Tidak nyangka brand lokal bisa tumbuh secepat ini, terutama perubahan preferensi brand di kalangan konsumen muda. Benar-benar unexpected. Saat itu saya merasa lega sekaligus emosi kompleks. Ternyata yang saya rasakan benar bersamaan dengan kekhawatiran, lalu bagaimana ke depannya? Bagian mana yang paling bikin krisis? Saya tanya hati-hati. Sebenarnya yang paling concern, dia ragu sebentar di ujung meeting room. Karyawan muda kita sendiri mulai berubah persepsi soal brand lokal. Tahun lalu survei karyawan baru cabang Indonesia. 60% lebih jawab Miyako dan Cosmos. Cukup kompetitif. Kenapa omongan itu terus berputar di kepala saya? Mungkin karena ini bukan cuma perubahan market share, tapi transformasi persepsi yang lebih fundamental. Saya telepon dia lagi. Kalau ada waktu, ada cerita lain yang ingin saya dengar detail, tentu tanya apa aja. Panasonic internal benar-benar merasa terancam atau masih dianggap manageable? Hening panjang di telepon, lalu dia helaan napas. Jujur, 5 tahun lalu masih pikir manageable, tapi sekarang beda. Apalagi post-COVID, kebijakan pemerintah dukung industri dalam negeri makin kuat. Rule of the game-nya berubah. Bagian mana yang paling sulit? Masalah terbesar talent acquisition, suaranya terdengar serius. Engineer lokal bagus makin banyak yang pindah ke Miyako, Polytron. Buat mereka bukan cuma soal gaji, tapi kebanggaan, membesarkan perusahaan negara sendiri. Dengar itu saya baru sadar sedalam apa perubahan ini terjadi.
Lalu strategi Panasonic ke depan? Dua arah bersamaan, jelasnya dengan tenang. Pertama, lokalisasi lebih total. Bukan cuma sesuaikan produk sama selera lokal, tapi pertimbangkan strategic partnership sama perusahaan lokal. Yang kedua, perkuat keunggulan teknologi. Di area teknologi canggih seperti IoT, AI, kita masih unggul. Strateginya perlebar gap itu. Tapi dari suaranya rasa tidak yakin lebih besar daripada kepercayaan diri. Jujur, dia ragu sebentar lanjut. 10 tahun ke depan tidak bisa jamin. Dulu kita posisi ngajarin teknologi, sekarang harus jadi hubungan saling belajar. Selesai telepon, saya tatap jendela sambil mikir dalam. Kalau perusahaan global seperti Panasonic sampai concern fundamental begini, berarti gelombang perubahan benar-benar sudah dimulai. Jelas pertumbuhan perusahaan lokal Indonesia tidak bisa diabaikan lagi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, pemahaman mendalam tentang pasar lokal, plus daya saing harga yang reasonable, mereka solid mengukuhkan eksistensi di pasar domestik. Tapi keterbatasannya juga jelas. Teknologi inti masih tinggi dependensi luar negeri, daya saing di pasar global terbatas di area tertentu. Level kualitas dibanding produk Jepang atau Korea masih ada gap. Lalu kesimpulan saya apa? Sambil pijat dahi dengan tangan. Perubahan terbesar yang saya rasakan selama 20 tahun amati pasar ini bukan sekadar brand lokal tumbuh, lebih ke rule of the game berubah. Dulu teknologi sam daya saing, komponen lebih bagus, pengerjaan lebih presisi, durabilitas lebih lama, itu kriteria utama pilihan konsumen. Sekarang lokalisasi dan praktikalitas jadi aksis kompetisi baru. Incumbent seperti Panasonic juga akui perubahan ini dan adjust strategi. Era teknologi kita superior, pasti laku sudah lewat. Meski begitu, saya masih belum yakin sepenuhnya. Apakah perubahan ini berkelanjutan atau cuma fenomena sementara? Yang paling bikin penasaran, apakah perusahaan Indonesia bisa maintain momentum pertumbuhan sekarang? Perusahaan yang tumbuh berkat kebijakan pemerintah, sanggup bertahan saat kebijakan berubah, atau krisis ekonomi? Dan bisa kompetitif di pasar global? Survei ini jadi pembelajaran besar buat saya. Paling tidak memperluas cara pandang analisis pasar. Tidak bisa lagi cuma pakai rumus sederhana, teknologi, akhas, daya saing. Memahami driver pertumbuhan perusahaan lokal, mengukur tepat pengaruh kebijakan pemerintah, yang terpenting sensitif menangkap perubahan persepsi konsumen. Ini area yang harus saya perhatikan lebih ke depan. Tapi sekaligus masih banyak tanda tanya. Bisakah perusahaan Indonesia maintain momentum 10-20 tahun ke depan? Dan apakah perubahan serupa terjadi di negara Asia Tenggara lain? Yang terpenting, bagaimana negara teknologi maju seperti Jepang dan Korea merespons perubahan ini? Jawabannya belum ketemu. Yang pasti, perubahan sudah dimulai, dan perubahan ini tidak boleh diabaikan atau diremehkan. Sekarang tugas kita baca perubahan ini dengan tepat, cari strategi baru yang sesuai. Ke depan harus terus observasi, gelombang yang terjadi diam-diam ini, sejauh mana bisa melangkah, dan bagaimana kita responnya.